Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pelajaran, wali kelasnya pimpin doanya terlebih dahulu. Ibu minta kepada Rodi pimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbiz zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, terima kasih buat Ananda Rodi. Baiklah, materi kita pada hari ini yaitu tentang menjaga diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Ya, di sini ada penjelasannya, ada 4 penjelasan tentang pergaulan bebas dan zina. Yang pertama itu pergaulan seorang muslim harus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Bu, maaf Bu. Tidak boleh. Kita tidak absen, Bu. Oh ya, tidak absen ya. Ya. Jadi siapa yang Ibu ini dulu? Ibu absen dulu ya. Yang tidak hadir hari ini siapa aja? Itu Muhammad Edwin, Bu. Ya, ya Muhammad Edwin. Kenapa dia? Dia ikut orang tuanya, Bu. Nggak masuk itu, Bu. Iya. Iya, boleh. Nanti dikasih ini ya, dikasih peringatan sama Edwin. Tidak boleh lewat dari 3 kali absen. Siap, Nah, Bu. Nanti dia kasih tahu. Yang lainnya hadir semua kan, kecuali Edwin. Ya, siap Bu, hadir semua. Ya. Di sini tadi Ibu ulangi penjelasan tentang pergaulan bebas dan zina. Yang pertama itu pergaulan seorang muslim harus sesuai dengan nilai-nilai Islam serta tidak boleh melanggar norma dan etika. Jadi harus sesuai agama, tidak keluar dari etika dan norma. Kita kan sebagai umat Islam, ya. Terus yang kedua yaitu setiap muslim hendaknya selalu menjaga diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Jadi harus dijaga agar kedepannya nanti kita tidak menimbulkan fitnah orang lain. Misalnya, oh si Anu, dia keturunannya baik. Jadi intinya dia mempunyai keturunan yang baik, sifat yang baik orang ya dalam pergaulannya sebagai seorang muslim. Terus yang ketiga yaitu zina. Setiap muslim hendaknya selalu menjaga diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina tadi kan. Terus yang ketiga, zina termasuk salah satu dosa besar. Sehingga pergaulan bebas dan semua perbuatan yang dapat mengarah ke perzinaan dilarang oleh Islam. Itu dilarang ya. Apalagi kita sebagai seorang muslim harus dilarang itu perbuatan zina. Terus yang keempat, melakukan perbuatan yang dapat mendekatkan diri dengan perbuatan zina sama dengan haramnya dengan hukum berbuat zina. Jadi apalagi berbuat zina yang mendekati saja kita udah haram. Nah, jadi jangan kita sebagai siswa, siswi. Di sini ada surat yang menjelaskan Quran surat Al-Isra ayat 32. Ibu minta tolong sama
Rondi karena ayatnya pendek ya. Bisa kan, Rodi? Ya, siap, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Sadaqallahul azim. Ya, itu ayat Al-Quran surah Al-Isra, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wala takzabu, wala takzabu zina innahu kana wahisatan wasa'a sabila. Yang artinya, perhatikan, dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, jadi itu tentang surat Al-Isra tadi ayat ke-32. Di sini ada tadi kita bahas tentang pergaulan bebas dan perbuatan yang mendekati zina. Ada yang tahu nggak pengertiannya? Nah, ini maksudnya. Ada yang tahu? Rodi? Ya, Saya, di sini Bu. pengertian pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak peduli aturan, norma, dan etika. Terus di sini perbuatan yang mendekati zina adalah segala perbuatan yang dapat memicu nafsu, syahwat seseorang sehingga terdorong untuk berbuat zina. Itu perbuatan yang mendekati zina tadi ya. Terus selanjutnya di sini ada, coba perhatikan bukunya ya. Ya, Bu. Perhatikan bukunya. Kalian punya buku cetaknya, coba perhatikan bukunya. Ya, Di sini Bu. ada contoh perbuatan yang mendekati zina. Ada 4 contoh. Yang pertama itu melihat atau memperlihatkan aurat, melakukan pergaulan bebas. Nah, jadi tidak boleh kita sebagai umat Islam tidak boleh memperlihatkan aurat, baik itu laki-laki dan perempuan. Aurat laki-laki batasnya apa, Rodi? Siap, Bu. Aurat laki-laki itu Batas aurat laki-laki. antara pusar sampai lutut, Bu. Nah, kalau yang perempuan, Elsie? Kalau perempuan yang diwajibkan itu seluruh bagian anggota badan kecuali muka dan tangan. Iya, itu aurat yang perempuan. Jadi harus tahu ya, kita sebagai perempuan harus tahu aurat yang wajib ditutupi. Jangan diperlihatkan kepada orang banyak. Nah, itu tentang yang pertama. Yang kedua itu membayangkan sesuatu yang memancing syahwat. Nah, jadi jangan memakai pakaian tadi termasuk juga ya. Nah, jangan memancing orang. Ya. Itu yang ketiga itu melihat tayangan yang mengundang syahwat seperti menonton film. Nah, terus yang keempat melakukan sesuatu pada diri sendiri. Nah, itu tentang contoh. Terus selanjutnya di sini ada, coba perhatikan bukunya, cara menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, di sini ada caranya ya. Bagaimana caranya? Nah, perhatikan bukunya. Berpakaian menutup aurat rapi dan sopan, memiliki teman bergaul yang soleh. Jadi di sini ya, di sini dijelaskan juga harus berpakaian yang rapi, bagaimana yang sopan, bergaul juga dengan teman-teman yang baik, supaya kita ketularan baik. Nah, terus selanjutnya menghindari tempat-tempat maksiat. Nah, contohnya apa? Tempat maksiat, perjudian, apalagi banyak yang lain ya, ada yang lain. Banyak tempat maksiat. Warung remang-remang, Bu. Ya warung remang-remang itu tidak boleh. Bagi laki-laki tidak boleh, itu dilarang. Terus hindari perilaku mendekati zina seperti berpacaran, berduaan di tempat sepi, itu tidak boleh. Ini banyak yang remaja nih, anak kelas 10 nih umumnya ya suka seperti itu. Jadi
Di tempat yang sepi berduaan. Yang ketiga siapa lagi? Setan. Oh, Nah, jadi dilarang dalam agama karena bukan muhrimnya. Terus mengisi waktu dengan kegiatan positif, memperbanyak mengingat Allah. Jadi memperbanyaklah mengingat Allah dengan bersalawat, membaca buku membaca Al-Quran. Itu tadi. Eh, itulah ini dari penjelasan Ibu tadi ada yang kurang paham? ya paham Bu. Paham, Bu. Paham. Ya paham Bu. Nah, jadi paham semua kan? Paham Bu. Paham semua, Anda semua? Iya, paham semua. Di sini Ibu kasih tugas. Ada 4 tugas untuk PR ya. Untuk Ya Bu. PR besok dikumpulkan kita masuk pada pelajaran materi yang keduanya. Mengumpulkan tugasnya. Baiklah, cukup ini aja yang Ibu sampaikan pelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.